mengambang di arus lautan terbuka yang luas. Seutas tali panjang dan tembus pandang menjuntai hampir tak terlihat. Di atasnya, melayang semacam kantung berwarna biru. Ini adalah Portugis Man-O-War, yang terkenal dengan sulur-sulurnya yang mematikan, yang memanjang hingga 30 cm ke bawah. Dengan tentakel yang penuh sengat, serta tubuhnya yang seperti agar-agar, mereka sering dibilang ubur-ubur. Mereka memang masih bersaudara, tapi meskipun tampak seperti organisme tunggal, Portugis Man-O-War sebenarnya adalah sebuah koloni. Mereka adalah Siphonophore. Bukan hanya satu, tapi ribuan hewan mikroskopis yang berbeda yang bergabung menjadi satu superorganisme. Siphonophore adalah makhluk langka dan aneh. Mereka adalah Cnidaria, masih berkerabat dengan ubur-ubur, karang, dan anemon laut. Tapi makhluk apa yang membentuk koloni yang sangat megah ini? Mereka dikenal sebagai zooid, organisme multiselular kecil yang menyering plankton di dalam air. Tentakel kecil dan tipis yang menjuntai di bawah zooid mereka meningkatkan luas permukaan, memungkinkan mereka untuk menangkap lebih banyak mangsa. Secara individu, zooid berukuran kecil, seringkali hanya sepanjang 1 mm. Tetapi ketika mereka bersatu, mereka dapat ditemukan dalam ukuran yang sangat besar. Beberapa dapat tumbuh hingga sepanjang 40 meter, menjadikan mereka berukuran lebih panjang dari paus biru, yang sering dianggap sebagai hewan terbesar di bumi. Setiap zooid dalam koloni adalah klon, tapi kelompok klon yang berbeda ini memiliki peran yang juga berbeda. Kita ambil contoh Man-O-War, yang terdiri dari 4 bagian terpisah yang disebut polip, yang berisi zooid dari varietas yang berbeda, yang masing-masing dikhususkan untuk memenuhi tujuan tertentu dalam satu koloni. Polip paling atas adalah kantung apung, yang dikenal sebagai pneumatophore. Polip kedua adalah tentakel, sekelompok daktilozoid yang dilapisi nematosis berisi racun yang dapat melumpuhkan dan membunuh makhluk kecil. Otot di dalam tentakelnya menarik mangsa ke arah polip ketiga, yang mengandung organisme pencerna yang dikenal sebagai gastrozoid, yang menyalurkan nutrisi bagi seluruh koloni. Di dekatnya terdapat gonozoid yang berfungsi untuk reproduksi. Masing-masing zooid saling bergantung satu sama lain untuk melakukan apa yang tidak dapat dilakukan jika mereka tidak berkoloni. Dan ini menunjukkan peran simbiosis yang saling disiplin yang memungkinkan koloni ini bertahan hidup. Dan Portugis Man-O-War menunjukkan bahwa meskipun penampilannya sederhana, Siphonophore adalah organisme yang sangat kompleks, yang hidup dengan cara yang sepenuhnya unik. Semua Siphonophore adalah predator, menggunakan beberapa metode yang sangat efisien untuk menangkap krustasea dan ikan kecil. Beberapa, seperti Erena sirena, memikat mangsanya dengan menggunakan umpan bercahaya, seperti anglerfish. Dan karena perilaku ini, mereka mendapatkan nama mereka, seperti makhluk mitologis Siren, yang memikat para pelaut ke arah mereka dengan keindahannya, diam-diam menghanyutkan. Kemudian ada Pyrosome, koloni dengan struktur tubuh seperti kaos kaki tembus pandang yang berkilauan. Mereka seperti Siphonophore, terdiri dari ribuan zooid, tapi perbedaannya terletak pada penampilan mereka, yang seringkali menyerupai tabung berlubang di mana mereka menangkap dan mencerna mangsanya yang terperangkap dalam tubuhnya. Dengan struktur berukuran besar dan kemampuan biopendarnya, mereka sangat mengintimidasi. Nama Pyrosome menggambarkan tubuh bercahaya mereka, yang berasal dari kata Yunani untuk pyro, yang berarti api, dan soma, yang berarti tubuh. Ada cara lain di mana zooid diketahui menyusun diri mereka sebagai koloni. Ini adalah bryozoa, koloni filter feeder yang membutuhkan permukaan untuk hidup. Mereka menumbuhkan struktur bercabang, atau pada spesies air tawar dapat membentuk gumpalan seperti agar-agar. Tapi tidak seperti Siphonophore dan Pyrosome, bryozoa menghasilkan kerangka kalsium karbonat yang keras. Karena setiap zooid dalam koloni bryozoa mengesekresikan eksoskeleton. Dengan memiliki kerangka keras ini, berarti bryozoa dapat menjadi fosil. Dan nenek moyang mereka memang muncul dalam catatan fosil sejak 500 juta tahun yang lalu, di mana mereka hidup berdampingan dengan laba-laba laut yang ini. Ini adalah zona senja atau Twilight Zone, titik di mana habitat mulai menjadi kejam terhadap para penghuninya, yang memaksa mereka beradaptasi dengan sempurna dari keterbatasan fisiknya.
Tidak sedikit yang harus menghadapi kegelapan seumur hidupnya, sehingga banyak hewan yang memiliki mata yang sangat besar, seperti owlfish misalnya, yang memiliki mata yang sangat besar, yang mampu menyerap cahaya dari segala arah. Teleskop fish memiliki perilaku seperti namanya, seperti teleskop. Mengapung berdiri menghadap ke atas supaya matanya mampu menerima sedikit cahaya untuk membantu melihat mangsa yang lewat di atasnya. Di sisi lain, ikan seperti whalefish memiliki mata yang relatif kecil dibandingkan ukuran tubuhnya. Whalefish tidak bisa melihat keadaan di sekitar mereka,